Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran web programming 3. Kali ini kita akan membahas tentang pembuatan dan mencetak laporan buku ke printer. Kita lihat dulu materi umumnya di sini. Nanti kita akan buat bagaimana pencetakan laporan tersebut menggunakan view printer ya. Jadi ketika kalian klik cetak, tampilan printernya pun nampil, gitu ya. Nah, di sini kita edit dulu sidebar yang ada di menu laporannya ya. Kan terakhir kita hanya membuat menu peminjaman dan booking. Nah, kita tambahkan di sidebarnya ya, nanti akan tampilannya seperti ini nih. Ada tulisan laporan data buku sampai dengan laporan peminjaman. Nah, sidebarnya dimodifikasi nanti seperti ini ya. Nah, kita buka dulu sidebarnya di pustaka booking, di view, kemudian di templates ada sidebar. Nah, ini ya terakhir kan sampai dengan sidebar untuk data booking ya. Nah, berarti nanti kalian tambahkan sidebarnya seperti ini ya, dari heading. Sebenarnya tidak perlu mengcoding lagi gitu ya, karena ini mengambil dari menu sebelumnya saja biar gampang. Nah, seperti ini nih. Ini kan dari heading sampai dengan sidebar divider MT3 nih. Berarti kita ambil saja dari yang master ya. Nah, master data nih dari heading kita ambil ya sampai MT3. Nah, di sini. Nah, kita copy. Kemudian kalian letakkan di sini ya. Letakkan di bawahnya menu peminjaman dan booking. Nah, di paste. Nah, kan seperti ini. Nah, ini tinggal kalian ganti nih. Ya kan, kalau kita lihat sesuai ini kan berarti laporan, kemudian laporan data buku, laporan data anggota, laporan peminjaman. Nah, kita ganti di sininya. Laporan. Kemudian di sininya laporan data buku ya. Laporan data buku. Nah, ini sudah ada. Kemudian laporan data anggota, laporan peminjaman. Laporan data anggota. Dan di sini satu lagi laporan peminjaman. Dan jangan lupa base URL-nya juga diganti ya. Nah, ini kan di base URL-nya laporan underscore buku gitu ya. Nah, sini ganti laporan. Kemudian di sininya laporan buku gitu ya. Nah, yang kedua anggota dan yang ketiga pinjam. Berarti kita ambil saja base URL-nya dari sini. Kemudian kita paste. Nah, diganti anggota gitu ya. Dan yang terakhir di sini pinjam. Ini ganti juga. Jam gitu ya. Jangan lupa seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah gitu ya. Nah, kalau sudah kalian tes ya, kalian tes apakah tampilannya sesuai dengan yang di sini ya. Nah, kita tes dulu di browsernya. Nah, kalian masuk ke autentifikasi, jangan lupa nih ya, masukin user sebagai admin. Klik masuk.
Nah, di sini ada error ya. Saya ada error karena kekurangan kurung ya. Nah, di sini nih. Nih. Ini ada error nih. Ya. Kalau mau gampangnya, ini kalian ambil ntar. Gitu ya. Jadi di sini ada error, kita benerin dulu. Nah, ini pastikan sama nih. Kelas, navlink gitu ya. Jangan sampai beda. Nah, di sini ada laporan data anggota. Gitu ya. Nah, di sini beda nih. Nav item, kemudian href gitu ya. Nah, kita lihat dulu. Nah, di sini tidak ada ketik. Nah, gitu ya. Kalau sudah, kita kembali lagi ke sini. Kita refresh. Nah, ini nampil ya. Secara menu nampil. Tinggal di sininya belum tampil nih ikonnya. Kalau kita lihat di modul, ini ikonnya address ya. Address book nih. Nah, tuh ya. Address book. Kita ganti di sini. Kalau misalkan ada yang berbentuk address book, kalian tinggal copy sebenarnya. Nah, kalian lihat di menu sebelumnya ada tidak, gitu ya. Nah, ternyata di sini tidak ada, ya. Kalau tidak ada, nah di sini kalian ganti. Lihat di situ dimintanya apa, ya. FA strip FW gitu ya. Nah. Terus kemudian FA strip address strip book. Nah, tinggal tambahkan strip address, nah, strip book gitu ya. Ini dengan sesuai ini nih. Ya, berarti kan nanti kalian tinggal ganti yang lainnya. Tinggal samain. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau sudah, lihat lagi hasilnya di sini. Nah, ini udah tampil. Ya, berarti secara menu laporan sudah tampil. Gitu. Nih. Ya, sesuai dengan yang ada di sini. Gitu ya. Atau kalian mau tambahkan di sini mau ada garis nih. Kayak ini nih. Ini ada garisnya. Boleh. Ya, tinggal sesuaikan saja. Dari menu master nih. Tuh, ya. Dari menu master ke menu transaksi. Nah, di sini ada. Ya, kemudian dari menu transaksi, nah tidak ada. Berarti tinggal kalian tambahkan ini. Ya, tambahkan dividernya saja. Nih. Kalau sudah, lihat hasilnya gitu ya, lihat hasilnya. Nah, ada garis ya. Garis jeda antar menu. Oke, kalau sudah, kita kembali lagi ke modul. Sekarang membuat halaman laporan buku. Buat controller baru dengan nama laporan. Ya. Oke, kita buat. Minimize dulu, kita masuk ke controller. Ya, kita buat controller baru dengan nama laporan. Nah, kalau sudah, nanti kalian buat ada function laporan underscore buku. Nah, seperti ini nih. Jadi dari atas ini kalian buat dulu, ya, terus sampai sini, ya. Nah, silakan dibuat dulu untuk controller laporannya. Dan function laporan underscore buku. Nah, ini function laporan buku ya, yang ada di controller laporan. Ya, ini untuk judul laporannya. Nah, nanti ini untuk pengambilan datanya ya dari model user dan model buku. Nah, di sini ada satu load view yang dipakai yang baru ya.
buku slash laporan underscore buku. Nah, berarti kita harus buat view-nya nih, karena ini view-nya belum ada, ya. View ini belum ada. Nah, kita buat di sini pembuatan view untuk laporan underscore buku. Letaknya ada di view, kemudian di folder buku, lalu buat filenya. Ya, kita buka di sini di view, kemudian buku, ya. Nah, kita buat di sini satu file baru, laporan underscore buku, ya, titik php. Nah, sesuai yang ada di sini nih. Nah, baru setelah itu view yang ada di sini, ya, yang dari begin page content sampai dengan slash div dan end of main content kalian masukkan, ya. Nah, berikut script untuk view laporan underscore buku. Di sini kan kita fokusnya untuk view-nya yang akan kita eksekusi bersama adalah, ya, kita eksekusi pertama itu adalah yang print, ya, print, cetak print, ya, bukan cetak PDF atau Excel. Nah, di sini kan di codingnya ada 3 nih, ada print, ada PDF, ada Excel. Kita fokus di sini dulu, ya, yang kita kerjakan ini dulu nanti sampai akhir. Tombol ini, ya. Nah, yang cetak PDF dan ekspor Excel, nah itu nanti berikutnya. Berarti kan nanti ada penambahan cetak underscore laporan buku, ya. Berarti kita akan menambahkan function ini nih, function cetak underscore laporan buku. Tetapi kita lihat dulu hasilnya, ya, lihat hasilnya dulu di browser, ya. Kita refresh, kita klik, nah nampil, ya, nampil laporan bukunya secara admin. Nah, nanti kita fokus di tombol ini nih. Ketika kita klik print, nah baru nampil versi pencetakan ke printer. Nah, untuk coding tombol print tadi kan kita hanya terfokus di sini, ya, untuk yang print saja. Berarti yang download dan ekspor ke Excel itu nanti. Nah, kalian perhatikan di sini. Di sini ada base URL laporan slash cetak underscore laporan underscore buku. Berarti nanti print ini akan mengarahkan ke function cetak laporan buku. Nah, letaknya di mana? Itu ada di controller laporan, gitu, ya. Nah, sekarang kita perhatikan dulu di sini, ya. Kita akan menambahkan cetak laporan buku, ya, di controller laporan. Nah, kalian buka controller laporannya. Nah, di sini tambahkan function cetak laporan buku. Nah, kalau sudah, nah berarti nanti, ya, nah scriptnya untuk cetak laporan buku kalian masukkan dulu. Nah, ini berikut coding untuk function cetak underscore laporan underscore buku, ya, yang nanti gunanya untuk memanggil laporan dalam bentuk print. Nah, di function tersebut di sini, ya, ini ada meload view buku slash laporan underscore print underscore buku. Berarti dia akan memanggil view ini. Nah, view tersebut, ya, view tersebut kita cek apakah sudah ada, gitu, ya. Nah, di buku ini belum ada, ya, laporan underscore print underscore buku. Berarti kita harus buat, gitu, ya. Nah, kita harus buat di sini tampilan view-nya ini, ya. Kita buat dulu di buku, new file, gitu, ya, laporan underscore print underscore buku titik php. Nah, kalau sudah, nah,
bentuk view-nya itu ini ya. View-nya itu ini, kalian masukkan ke file yang baru dibuat tadi ya. Nah, setelah itu nanti kita lihat hasilnya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya ya. Yang tadi kita sudah buat, kita refresh dulu. Nah, sekarang klik print ya, karena yang difokus ini. Untuk download dan ekspor nanti, karena belum ada ya. Kita klik print. Oke, hasilnya keluar ya. Sesuai dengan yang diminta oleh modul seperti ini. Ya, tampilannya dan kotak dialog untuk print ya atau mencetak. Nah, di sini sudah ada ya. Jika kalian pilih ya printernya dan settingannya lalu print. Gitu ya. Nah, ini tampilan untuk versi cetak gitu ya. Nah, saya harap kalian running nih tampilan seperti ini. Jangan ketika diklik print masih debug dan kalian biarkan saja, jangan gitu ya. Tuntaskan sampai dengan ini tampil semua untuk hasilnya di pembahasan kali ini. Oke, semuanya saya rasa ini yang bisa saya bahas di pembahasan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaat dari awal tadi yang saya jelaskan, kemudian sampai dengan akhir seperti ini. Jadi tampilan outputnya pun sesuai dengan yang diminta. Saya rasa cukup penjelasan saya. Saya akhiri materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.